Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita masih diberi umur yang panjang, termasuk juga mudah-mudahan nikmat kesehatan ya kepada kita semuanya, hingga pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, tadi saya dikasih foto sama Ustadz Umar Fadilah, itu kayaknya Ustadz Umar lagi di gunung gitu ya, kasih foto yang sangat indah, nuansa subuh yang luar biasa. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia istiqomah memegang risalah, memegang manhaj beliau hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz Andi atas pembukaannya. Ini kayaknya kameranya lagi rusak nih Ustadz Andi ya. Kayaknya wajah ganteng antum tuh nggak kelihatan ini. Biasanya antum tuh ganteng dengan senyumnya. Itu kalau senyumnya masih kelihatan, tuh giginya kelihatan. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, selamat datang di kajian perbaikan rezeki halal. Nampaknya ini banyak yang baru ya, Ustadz Andi ya. Selamat datang. Ini sudah di kajian yang ke 10 ya. 10. Ya, kita sudah istiqomah selama 10 pekan ke belakang. Kita mengadakan kajian perbaikan rezeki halal setiap Sabtu ba'da subuh gitu ya. Mohon maaf tadi agak telat karena memang subuhnya kita semakin ke sini semakin mundur gitu ya. Kalau sebelumnya mungkin dulu awal-awal jam 4 itu sudah azan gitu ya, sehingga kemudian jam 5 persiapannya agak longgar gitu. Kalau sekarang sudah mendekati jam 5 ya subuhnya tadi ya, sehingga kemudian persiapan kita juga agak mundur. Nah, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semuanya untuk bisa terus mengikuti agenda kajian perbaikan rezeki halal ini. Jadi kita apa namanya, kita tunggu kehadiran sahabat semua, Bapak Ibu semua di setiap Sabtu ba'da subuh. Apalagi nanti menjelang Ramadan. Nah, ini Ramadan ini insya Allah enaknya habis sahur, habis subuhan tuh jangan langsung tidur gitu ya. Nah, ini kita bisa bersama-sama mengisi waktu pagi kita untuk bisa mengkaji bersama terkait dengan perbaikan rezeki halal kita. Mudah-mudahan sebagaimana apa namanya tagline-nya gitu ya, sebagaimana judulnya, ini menjadi doa kita semua sehingga kemudian Allah perbaiki rezeki kita dengan cara-cara yang halal tentunya. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, insya Allah sebagaimana eh, judul yang kita sampaikan. Insya Allah hari ini kita akan bersama-sama membahas satu tema yang mungkin kita semua mau gitu ya, kalau ditanya mau apa enggak gitu ya, yaitu terkait dengan bisnis simple. Nah, kita punya bisnis tapi bisnisnya simple tetapi cuannya double. Bisnisnya simple, kita jalankan sederhana saja, tetapi cuannya atau keuntungannya bisa berlipat ganda. Tapi kemudian tentu karena platform kita dari awal bahwa ini adalah kajian untuk rezeki yang halal, maka kemudian kita juga harus memastikan yang kita jalankan ini apa namanya, sesuai dengan koridor syariah gitu, sehingga kemudian apa yang kita dapatkan, cuannya, keuntungannya, hasilnya itu juga hasil yang halal. Nah,
untuk membahas tema itu, maka kita sudah mengundang satu narasumber kita. Ini kita jauh-jauh kita impor dari Bandung ya, Ustadz Umar Fadila. Oh ya, saya dan Ustadz Andi ini posisi di Bogor ya, teman-teman semuanya. Salam kenal buat yang mungkin baru pertama kali. Silakan bisa ditulis di chat supaya apa sekalian kenalan juga posisinya di mana nih. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kita pernah ada yang terjauh di mana ya saat Andi ya? Dari Aceh ada ya kalau nggak salah ya? Aceh ada, Riau ada, Jauh. Masya Allah. Pekanbaru, Papua belum ya Papua ya? Papua belum. Nah, barangkali di sini ada yang dari Papua. Silakan dari Bekasi, Pak Sugeng dari Bekasi, Pak Imam Salim dari Tangerang Selatan, Pak Asanta dari Lombok, Masya Allah. Ini Allah, Allahu Akbar. biasa Jakarta Timur, Pak Yusuf. Baik, kita sapa dulu nih Ustadz Umar yang saya nggak tahu nih di Bandung apa lagi di gunung atau di mana nih. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi di mana ini? Di Gunung Bandung. Gunung Bandung luar biasa. Ini antum kirim-kirim foto ini mengundang saya gitu ke Bandung ya. Seolah lah Iya. Ayolah. saat saya nyusul antum ke sana ya. Iya, insyaallah. Lihat ketemu ya. Siap. Ya, Ustadz Umar, ini kita hari ini insya Allah bicara tentang bisnis yang sederhana gitu ya, yang simpel, tetapi kemudian ini bisa menghadirkan cuan atau keuntungan yang double. Nah, ini gimana nih, Ustadz? Tapi sebelumnya mungkin kita coba bahas dulu ya bisnis yang sesuai syariah atau yang halal itu ada koridornya itu seperti apa sih, Tad? Nah, ini sebelum kita bicara cuannya, kita harus bicara dulu nih bisnis kita ini bisa sesuai syariah seperti apa. Silakan, Tad. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bertemu via Zoom, sebuah kebahagiaan bagi kita manakala kita bisa berkumpul untuk membahas terkait dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam hasanah thaqafah Islam, maka kemudian pastikan majelis ilmu ini majelis yang kemudian dinaungi para malaikat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing yakinkan bahwa ada para malaikat yang senantiasa mendoakan, memintakan ampun atas dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan juga dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa terus tercurah limpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan sampai pula kepada kita selaku umatnya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, di kajian Majelis Perbaikan Rizki Halal ini, dari apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Ihsan, bahwa kalau kita sebagai kaum muslimin ini, keyakinan kita terkait dengan rezeki itu, terkait dengan bisnis yang menghasilkan keuntungan, pekerjaan yang menghasilkan ujroh, kemudian juga sirkah yang menghasilkan keuntungan bersama, dan sebagainya sebagai bagian dari cara-cara untuk mendapatkan milkiyah atau kepemilikan, tentu saja kita maknai sebagai sebuah usaha yang harus menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam keyakinan kita bahwa rizqu biyadillahi wahdah. Rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Besar, kecil, banyak, sedikit, luas ataupun kemudian sempitnya itu, Allah katakan Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdirlah. Allah yang kemudian meluaskan dan juga menyempitkan rezekinya. Nah, maka kemudian Allah juga mengingatkan kepada kita semua, wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Semua
makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya besar kecil, sempit, luas, lapang, kemudian juga sempit dan sebagainya itu sudah merupakan hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna rizki itu adalah atau Allah, pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan protes ketika kemudian kita tidak menjadi orang yang terdaftar di 10 orang terkaya di majalah Forbes misalkan ya, Ustaz Ihsan. Jangan kemudian kita juga menanyakan atau kemudian juga ngarasula gitu istilah Sunda, tidak menerima dengan apa yang dikodokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita sudah apa ya, dupati pat nyawa, non tah. Jadi sudah berusaha sangat keras gitu ya, tapi rezekinya Kang Andi gitu-gitu saja. Perasaan dari dulu kita never ending effort ya, nggak pernah berhenti berusaha gitu terus gitu ya. Tapi begitu-begitu saja. Nah, ini sesuatu yang harus kita maknai sebagai bagian daripada mencari rezeki itu dalam rangka untuk kita memahami bahwa besar kecilnya sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala, tapi manakala kemudian kita melakukan sebuah bisnis itu akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita pastikan harus sesuai dengan syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana yang mungkin sudah disampaikan oleh Ustaz Ihsan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa rezeki itu memang ada dua hal lingkaran yang harus kita pahami terkait dengan al-hal dan terkait dengan al-asbab. Bahwa kita pastikan sebab satu-satunya rezeki kita terima adalah biyadillahi wahdah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menjadi bagian daripada usaha kita itu yang merupakan al-hal yang bisa kita pilih itu, nah inilah yang kemudian akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala karena menjadi pilihan kita. Jadi kalau kita maknai sebagai tadi bisnis yang halal itu sebagai koridor untuk kita melakukan aktivitas-aktivitas yang kita pandang bahwa ini akan mendatangkan rezeki, baik itu kita menjadi pebisnis atau kemudian kita menjadi ajir, mustajir, misalkan seperti itu, melakukan akad ijarah, semuanya dalam rangka untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tadi sebagaimana ayat-ayat yang qat'i tsubut wa qat'i dilalah, artinya tidak bisa kita ragukan lagi bahwa ini merupakan sebuah ketentuan yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki. Tetapi manakala kemudian kita ingat dengan sabda Rasulullah SAW, la tazalu qaddamal abdu yaumal qiyamah hatta yus'al, tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba sampai kemudian Allah akan menanyakan min umurihi, tentang umurnya, fi ma'afnahu, untuk apa umur itu dihabiskan, an jismihi, tentang badannya, man ablahu, untuk apa dia korbankan, dan tentang rizki, min aina iktasabihi wa fi ma'afnahu, dari mana kemudian didapatkan dan kemana dibelanjakan. Nah, untuk rezeki itu ditanya hanya 2 pertanyaan itu. Jadi di akhirat nanti itu Ustaz Andi, Ustaz Ihsan nggak akan ditanya kenapa misalkan di dunia itu kamu menjadi orang yang rezekinya sedikit gitu ya, yang menjadi orang terkaya di dunia misalkan ini gitu ya. Ini sesuatu yang kemudian merupakan given dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah akan menanyakan secara detail terkait dengan rupiah demi rupiah, sen demi sen yang kemudian masuk ke dalam kantong kita itu dari mana itu berasal, wa fi ma'afnahu, ya, dan kemudian untuk apa itu dibelanjakan, untuk apa itu dimanfaatkan. Nah, ini menjadi sebuah bagian daripada koridor. Manakala kemudian kita ingin memastikan bahwa rezeki itu menjadi bagian daripada keberkahan, ziyadatul khair wa ziyadatul ta'ah, bertambah kebaikan dan juga bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pastikan dengan 2 hal tersebut bahwa kita sesuai dengan syariat dalam rangka untuk
mencapai rizki dan juga menggapai rizkinya. Kemudian yang kedua membelanjakan secara benar sesuai dengan koridor dan juga sesuai dengan apa yang Allah inginkan terhadap nikmat rizki yang Allah berikan kepada kita semua. Itulah tanda-tanda kita kemudian menjadi orang-orang yang bersyukur. Lain syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabil syadid. Bahwa orang yang bersyukur itu besar kecilnya pemberian itu kita senantiasa ingat bahwa itu berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling penting adalah menjalankan nikmat itu sesuai dengan pemberi nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah harus kita pastikan bahwa cara mendapatkan rezeki dengan cara yang halal dan membelanjakan dengan cara yang halal. Mendapatkan rezeki yang halal ini, nah inilah urusan kita memahami terkait dengan hukum-hukum yang terkait dengan bagaimana kita mendapatkan rezeki dan membelanjakan rezeki dengan cara yang halal. Maka al-ilmu qabla amal wal qaul. Jadi kita harus kemudian memiliki pemahaman, memiliki ilmu sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan usaha, dan juga sebelum kita berucap. Nah, ini pentingnya majelis-majelis seperti ini untuk kita memahami terkait dengan bahwa rezeki yang sudah Allah kodokan kepada kita semua itu kita lakukan usaha dengan cara-cara yang benar dan kemudian kita lakukan usaha-usaha dengan cara kita juga menyalurkan ya agar kemudian berlipat ganda nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bahkan kita inginkan bahwa rezeki itu bisa membersamai kita ila yaumil kiamat gitu ya sampai hari kiamat. Nah, maka kemudian kita harus men-setting itu dalam jangka pendek, jangka panjang sekali sampai kemudian sampai ke akhirat kelak. Begitu kira-kira Ustaz Rizal. Menarik sekali nih ya. Pertanyaan saya sedikit tapi dijawabnya panjang lebar, luar biasa. Sorry. Enggak apa-apa. Ini jadi satu hal yang cukup fundamental saya pikir ya, terutama teman-teman mungkin yang baru hadir kali ini gitu ya, karena tadi sudah disampaikan sebenarnya ini juga sudah kita ulas di kajian-kajian sebelumnya. Insya Allah nanti ke depan kita juga akan ulas lagi. Ada 3 hal paling tidak tadi yang saya ingat dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Umar sebagai pembuka, sebagai pengingat kita semua. Yang pertama adalah rizki itu berasal dari Allah semata, gitu ya Ustadz ya. Rizku biadillah, rizki itu hanya Allah atau hak prerogatif dari Allah semata, gitu ya. Jadi kita hari ini mau dikasih rezeki 1 miliar misalnya, itu hak prerogatif Allah, gitu ya. Nah, tetapi kalau kemudian seperti itu, ada orang-orang yang akhirnya fatalis gitu tadi ya, yang pikir bahwa kalau memang rezeki itu sudah ditakdirkan oleh Allah, ngapain saya usaha gitu kan? Ngapain saya berikhtiar? Ngapain saya bisnis? Toh kalau saya nggak usaha, nggak bisnis, kalau memang Allah sudah takdirkan saya mendapatkan rezeki, maka tetap Allah tetap saya akan dapat rezeki itu gitu ya. Nah, tadi sudah dijawab oleh Ustadz Umar juga bahwa sesungguhnya yang menjadi permasalahan buat kita adalah ada pertanggungjawaban gitu ya Ustadz ya. Tentang rezeki itu ada 2 pertanyaan yang kemudian kita harus jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dari mana rezeki yang kita dapatkan dan untuk apa gitu ya. Kalau kemudian mohon maaf rezeki itu kita dapatkan dari hanya berpangku tangan saja, nunggu di rumah saja, ya itu jawaban kita. Dan itu yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kita harus ingat, nah, terutama bapak-bapak nih ya, sebagai kepala rumah tangga gitu ya, ada kewajiban untuk menafkahi keluarga. Nah, itu juga pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, selain itu, selain dari mananya, untuk apanya. Nah, ini kadang-kadang juga ada orang di luar sana gitu, mudah-mudahan nggak di sini gitu ya, ngerasa dia sudah kerja keras, banting tulang, dapat uang banyak misalnya begitu ya. Kemudian dia, ah ini kan uang-uang saya gitu ya, maka kemudian ya terserah dia mau manfaatkan untuk apa saja. Nah, padahal kita harus bisa tadi disampaikan oleh Ustadz Umar diingatkan, kita harus bisa memahami bahwa
bukan hanya dari mananya saja akan dipertanggungjawabkan, tapi untuk apanya saja, untuk apanya juga, gitu ya. Maka tidak bukan menjadi sebuah hal yang menyenangkan buat kita ketika misalnya Allah takdirkan kita sebagai orang kaya, gitu ya. Kenapa? Karena tadi ada pertanggungjawaban, gitu ya. Dari mananya itu pasti nanti diaudit, gitu kan oleh Allah. Ketika kemudian untuk apanya juga diaudit, gitu ya. Nah, kalau kita misalnya gitu ya, atau ada orang yang kemudian eh, dapat rezekinya tidak seberapa, mungkin auditnya juga akan cepat gitu ya, Teteh. Ya, betul. Misalnya cuman cuman Hmm. berapa rupiah gitu ya, dari mananya diaudit ya sedikit karena sedikit gitu kan hartanya. Nah, kalau kemudian apa namanya untuk apanya juga mungkin akan sedikit karena yang didapat juga sedikit. Nah, gimana kalau misalnya ada orang yang Allah berikan rezeki 271 triliun. Nah, itu kan Wah, dari itu dia. mananya aja kalau kemudian sudah bermasalah kan sudah dipertanggungjawabkan kan. Ngeri. Nah, ini kan bahwa Allah juga maha detil gitu ya tadi ya. Maka semua Hmm. pasti akan kalau di dunia mungkin masih bisa lolos gitu ya. Ya, Nah, di pengadilan Allah ini nggak ada satupun 1% satu rupiah pun lolos gitu ya. Nah, iya. dari mananya kemudian dipertanggungjawabkan, belum lagi kemudian untuk apanya. Nah, setiap every single rupiah kita keluarkan itu tanggung jawab. Nah, kemudian yang ketiga, maka perlu adanya ilmu gitu ya, Seth ya. Ilmu Betul. pada amal, karena kalau kita mau bisnis, kalau kita mau kerja termasuk ya, kalau kita termasuk juga tadi membelanjakan harta kita, menafkahkan harta kita, ini kita harus pastikan bahwa semua itu kita mengikuti syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu tadi. Karena itu Betul. kan balik lagi akan dipertanggungjawabkan. Sehingga Hmm. kemudian semua kita bisa memastikan gitu ya bahwa yang kita dapat ini memang halal. Gimana caranya kita bisa memastikan yang kita dapat ini halal? Ya kita belajar gitu ya. Apa saja nih yang halal? Apa saja yang haram? Gitu ya. Misalnya oh nggak boleh makan riba gitu kan. Nah, riba itu apa? Apa saja jenisnya? Itu kita harus belajar gitu tadi ya sehingga kemudian kita Betul. hindar dari itu. Nah, termasuk juga pemanfaatannya gitu kan. Kita nggak boleh apa namanya boros gitu ya, kita nggak boleh mubazir gitu ya. Boros mubazir ini maknanya seperti apa gitu kan. Apakah kemudian kita beli mobil Alphard itu adalah boros mubazir? Belum tentu gitu kan. Nah, makanya kemudian kita harus belajar ini semua. Oke. Nah, tapi kita akan coba kerucut nih Ustaz Umar ya. Pembahasan Ya. kita ini kan berkaitan terkait dengan bisnis. Bisnis yang simpel gitu ya. Tetapi kemudian cuannya double. Nah, ini kira-kira bisnisnya apa? Sekalian nih Ustaz, Antum belum perkenal. Saya tadi juga lupa belum memperkenalkan Antum. Antum perkenalkan sendiri dulu aja ya, memperkenalkan termasuk juga nanti menyampaikan kira-kira bisnis apa nih yang kemudian menurut antum itu bisnisnya simpel tetapi bisa mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda. Silakan Zat. Ya, terima kasih. Ya, kalau perkenalan sekarang kayaknya malu saya. Sudah ngomong banyak baru kenalan gitu. Lupa tadi Baik. apa. Ya, jadi alhamdulillah saya bergerak di bidang properti hari ini, fokuskan selama beberapa tahun belakangan ya. Sebelumnya profesional di bidang manajerial, pernah kemudian menjadi CEO di satu apa namanya badan usaha milik kampus gitu ya, atau kemudian di hotel itu di PT Isla Resort, kemudian juga di beberapa developer, sehingga kemudian sekarang saya apa namanya bukan menemukan ya, eh, melakukan sebuah bagian daripada tadi berbasis pemahaman terkait dengan akad-akad dan sebagainya, sehingga kemudian menemukan bahwa di zaman Rasulullah SAW ternyata ada sebuah bisnis yang 0.0 ya. Jadi bisnis 0.0 yang ini merupakan sebuah bagian daripada aktivitas usaha
yang zaman Rasulullah SAW belum diangkat menjadi nabi, dan kemudian itu dilakukan oleh banyak orang dan ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi, dan kemudian Nabi SAW juga mentakrir atau mensetujuinya. Ya, apa itu yang dulu disebut sebagai samasiroh ataupun simsar, gitu ya. Kalau samasiroh berarti banyak, satu orang simsar, ataupun kemudian disebut sebagai perantara, gitu ya. Kemudian dalam hadis yang dikatakan bahwa dulu itu kami menyebut diri kami itu sama siroh, kata para sahabat di Madinah. Tapi Rasul kemudian ismun ahsan, ya, memanggil dengan sebuah panggilan yang lebih baik, yaitu apa? Ya ayuhat tijar, ya wahai orang-orang yang menjadi pebisnis atau pedagang. Nah, ini yang saya kemudian coba gali dalam hasanah fikih muamalah maliyah. Ternyata sama siro ataupun simsar ini merupakan bagian dari aktivitas yang sudah dilakukan oleh para sahabat dan juga penduduk Madinah dan juga penduduk Arab pada umumnya di masa-masa sebelum Islam. Dan kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, dan itu ditakrir Rasulullah menjadi sebuah hal yang diperbolehkan. Jadi hukumnya jaiz. Apa simsar itu? Simsar itu adalah mukhtarifah ataupun sebuah profesi al-wasit yang menjadi perantara bainal ba'i wasari, antara penjual dan pembeli. Nah, ini sesuatu yang mudah, Sarisan, yang bisa kita lakukan menjadi bagian dari wasit bainal sari wal ba'i, antara penjual dan pembeli. Ini yang kemudian saya lakukan, dan bisnis yang menjadi pilihan saya untuk kemudian lakukan samsaro itu menjadi penjembatan antara penjual dan pembeli ini, sebuah bisnis yang juga dilakukan oleh para sahabat jauh-jauh sebelumnya, yaitu di bidang properti. Begitu. Jadi kalau bidang properti ini sebuah bidang yang never ending loss. Capital gain-nya insya Allah secara manusiawi ini tidak akan berkurang. Bahkan menurut apa yang saya lakukan ini, capital gain-nya nggak kurang dari 20% per tahun lah, kurang lebih seperti itu. Sehingga kalau kita kemudian beli properti, baik itu sudah dalam bentuk bangunan rumah atau kemudian tanah dan sebagainya, misalnya kalau kemudian tahun depan kita jual itu naiknya kurang lebih ya 20%, ya. Itu capital gain. Nah, ini yang saya lakukan menjadi wasit bainasari wal mustari ataupun bainasari wal ba'i, antara penjual dan pembeli. Nah, sehingga yang kita lakukan adalah menjadi perantara pemilik lahan yang memiliki lahan, kemudian kita jualkan kepada konsumen yang membutuhkan rumah, begitu ya. Kita sampaikan misalkan satu harga di Bandung itu untuk properti yang sudah ada lokasinya terbukti bagus, dibuktikan dengan banyaknya penduduk yang menghuni sebuah lingkungan tertentu, dan kemudian aksesnya juga bisa kita pastikan mudah, berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosialnya sudah ada, maka kita pastikan bahwa ini adalah merupakan properti yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi sering kita diskusi dengan Ustaz Ihsan itu yang disebut dengan product market fit, begitu ya. Jadi kebutuhannya memang ada di tempat itu, produknya yang kemudian kita siapkan. Jadi bukan berbasis kepada kita punya produk kemudian cari market, tetapi sebagai bagian daripada sunnah Rasulullah SAW, dalam sebuah hadis Rasul ketika menerima wahyu itu cemas dan juga gelisah. Tapi kata istrinya, yaitu Siti Khadijah, itu mengatakan, jangan takut, engkau itu adalah seseorang yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan manusia, menjadi solusi bagi manusia. Nah, ini yang harus kemudian kita lakukan sebagai pebisnis itu,
bagaimana kita menjadi solusi bagi kebutuhan manusia. Sekarang backlog perumahan, kebutuhan akan perumahan itu semakin lama semakin tinggi ya. Masuk kemudian bagi kaum muslimin sebagai hajatul asasiyah, sebagai kebutuhan dasar bagi kaum muslimin untuk mendapatkan tempat di mana dia bernaung dan tempat dia kemudian bersama-sama membina keluarga untuk sama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya itu kemudian kita berikan solusi atas kebutuhan masyarakat. Nah, sehingga ketika ada sebuah lokasi yang demikian, kita jualkan dalam bentuk rumah, kemudian terjadi jual beli lahan antara pemilik lahan dengan pembeli, kemudian juga ada hal yang menjadi bagian daripada keuntungan kita, ya. Jadi sebagai samasiro itu pertama keuntungannya berasal dari harga yang disepakati antara pemilik lahan dengan pembeli lahan. Nah, itu yang pertama. Boleh dengan cara apapun, dengan samsiro itu. Boleh dengan prosentase atas keberhasilan. Misalkan, Sarisan tolong jualkan tanah saya kasih prosentase misalkan 10%. Boleh, ya. Atau Sarisan tolong jualkan tanah saya dengan keuntungan sekian, boleh, ya. Atau dengan keuntungan dalam bentuk rupiah, boleh. Atau kemudian juga dalam bentuk dari saya harganya 2 juta per meter, gitu ya. Nah, ini yang saya lakukan. Kemudian usaha risan boleh menjual berapapun, pokoknya ke saya itu adalah 2 juta per meter. Nah, ini yang biasanya saya lakukan adalah kemudian dengan menjualkan atas kepemilikan pemilik lahan dengan harga pokok berasal dari pemilik lahan, kemudian saya naikkan sesuai dengan harga pasar, gitu. Nah, ini cuan yang pertama ya. Kemudian yang kedua, setelah terjadi akad adalah ada sebuah keinginan bagi konsumen bukan hanya rumah, tetapi juga bukan hanya tanah, lahan, ya, tetapi juga rumah. Maka kemudian kita bisa lakukan dua pendekatan. Bisa kemudian juga melakukan samsara, juga kemudian kita melakukan yang namanya ujroh, wakalah bil ujroh, gitu ya. Nah, sehingga kemudian kita bisa lakukan dua akad terpisah atas satu transaksi kebutuhan konsumen atas rumah yang dia inginkan. Keuntungannya apa? Keuntungannya harga rumahnya akan terjangkau, kemudian ya, karena legalitas tidak akan menjadi bagian dari persoalan kita, ditanggung oleh pemilik lahan, dan kita bisa kemudian berjual beli dengan cara sesuai dengan syariat daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kemudian kita bisa memastikan bahwa terjadi qobdun, perpindahan kepemilikan dari pemilik lahan kepada pembeli, kemudian juga ada ujroh atas pembangunan rumahnya. Nah, bisa kemudian kita bukan double lagi, bisa kemudian triple, ketika kemudian kita juga bisa bersirkah dengan kontraktor pembangunan rumah, gitu ya. Jadi silahkan kemudian nanti bisa dilakukan 3 lapis daripada bisnis tersebut. Ini bisa kita lakukan dalam semua produk, ya. Termasuk sekarang misalkan yang mau jadi bagian daripada orang yang masuk ke dalam bisnis fashion, bisnis skincare dan sebagainya, dengan pemahaman-pemahaman fleksibilitas daripada akad-akad Islam itu, maka kemudian kita bisa menempatkan kita dalam sebuah akad yang jelas dan juga fair, gitu ya, dan juga adil. Semua orang kemudian akan ada dalam koridor keridhaan masing-masing. Sebagaimana kalau kita lihat dari definisi akad itu adalah
irtibatu bainal ijab wa qabulin. Jadi pertautan antara ijab dan qabul ala sabilin masru'in, dengan sesuatu yang sesuai dengan syariah, kemudian juga ala tamlikin, dan kemudian ada aspek hubungannya dengan kepemilikan. Nah ini jadi secara teknis bahwa akad ini merupakan madhahirur ridho, ya, sebagai sebuah ungkapan keridoan. Nah, kalau dengan demikian kita bisa pastikan dengan basic pemahaman akad Islam itu, ini kita bisa melakukan banyak hal dalam satu bagian daripada aktivitas yang menjadi solusi bagi kebutuhan masyarakat. Ya. Nah, mungkin di kesempatan yang datang, insya Allah saya akan juga bisa menerangkan tentang step by step bagaimana caranya dalam bisnis yang saya geluti hari ini, untuk kita mendapatkan dengan cara yang mudah, karena kalau jadi developer pasti akan sulit, gitu ya. Dengan cara yang mudah, dengan cara yang kemudian simple, hanya menjembatani saja, tetapi keuntungannya bukan hanya double, tapi kemudian triple. Begitu, Ustaz Ihsan. Masya Allah. Tapi ini saya mewakili pertanyaan banyak pihak mungkin, Ustaz. Siap. Kalau tadi antum tawarkan bisnis properti gitu ya, ini juga sebenarnya pertanyaan saya di awal dulu ketika masuk juga terjun ke properti gitu ya. Itu kan satu modalnya harus besar gitu ya. Kemudian kedua, gimana kalau kita nggak punya background sipil misalnya, karena kita kan harus bangun rumah gitu ya. Kemudian yang ketiga, prosesnya kan juga nggak mudah gitu ya. Mulai dari awal mengolah lahan gitu ya, sampai kemudian tadi proses pembangunan, belum lagi misalnya terkait dengan perizinan gitu ya. Nah, ini kan belakangan juga ada kasus ya, kalau Bapak Ibu mengikuti ya, ada satu perumahan gitu ya di Bekasi gitu, satu komplek, eh, penduduknya, warganya itu diusir semua gitu, karena ternyata mereka punya SHM, padahal sudah sampai SHM tetapi ditolak gitu ya, sehingga kemudian harus pergi dari daerah situ. Nah, ini kan nggak simpel gitu nih. Nah, kok tadi di judulnya ini simpel tapi kok ininya properti gitu. Nah, simpelnya di mana nih properti ini? Nah, ini mungkin bisa dijelaskan secara simpel gitu, supaya teman-teman itu, oh sebenarnya properti itu juga simpel. Nah, kalau dari sisi cuannya, insya Allah lah udah kebayang ya, kalau namanya bisnis properti itu kan ya bisnis yang jualannya juga unitnya kan nggak mudah, nggak murah gitu ya. Nah ini kalau kita bisa menjualkan satu unit, dua unit, mungkin juga keuntungan juga kita besar gitu. Itu sudah kebayang mungkin ya buat Bapak Ibu. Apalagi tadi antum bilang ada tiga poin ya, tiga peluang cuan yang kita bisa dapatkan. Mungkin bisa banyak nih. Tapi kalau untuk menjalankannya ini gimana nih, Tan? Ya, jadi mitos ini ya, properti itu sesuatu yang mahal, yang harus kemudian huge kapital, kapital yang besar dan sebagainya, atau kemudian kita harus memiliki banyak kenalan dalam bidang legalitas dan sebagainya. Ini sesuatu yang terpatahkan kalau kemudian kita bisa lakukan sebuah proses penyederhanaan daripada bisnis properti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ada, saya lihat beberapa orang yang ada di Pak Ervin, Pak Abdul, Pak Basuki Rahmat, Pak Rian dan sebagainya. Tadi Pak Ahmad Zalim yang bergerak di elektrisian, ini memiliki kesempatan yang sama untuk kita masuk ke bisnis properti. Mudahnya itu adalah dengan cara kita hari ini tinggal kita lihat kanan kiri. Nah, gitu. Lihat kanan kiri, ada lahan yang kosong dan sebagainya. Tahu yang kemudian pemiliknya, kita datangi. Kemudian pastikan legalitasnya, yang sekarang yang menjadi bagian daripada hal yang mudah itu, kira-kira sudah SHM belum? Itu aja.
sudah SHM ternyata. Oh, nah, atas nama siapa? Atas nama saya sendiri. Oh, ada berapa lahan? Ada kurang lebih 300 meter persegi. Kecil, hanya ukuran misalkan 30 kali 10, gitu kan, 300. Mukanya 30, kemudian ke belakangnya 10. Nah, ini kesempatan yang baik sekali. Dan ini merupakan sebuah bagian yang apa namanya, rezeki kalau kita bisa dekati. Pak, gimana kalau kita split? Gitu. Jadi saya punya konsep. Nah, ini teman-teman harus mampu untuk merepresentasikan bahwa harapan terkait dengan eh, kejualnya lahan si Bapak ini sesuai dengan harganya, dan kemudian kita bisa menemukan orang yang menjadi pembelinya. Sekarang itu Pak, masa milenial itu adalah orang tidak butuh lahan yang terlalu luas, tetapi cukup fungsional, gitu ya. Jadi lahan yang 300 meter persegi ini kita pastikan kita bisa split menjadi 5. Dengan muka masing-masing adalah 6 kali 10. Karena ada 30, berarti kan 30 bagi 6 berarti 5 kafling. Kemudian kita split sehingga kemudian menjadi 5. Maka kemudian kita dapatkan 5 kafling atas apa namanya, kepemilikan dari si pemilik lahan. Nah, kalau sudah seperti itu, mudah kita apa namanya, hitung ya. Kalau tadi harganya 2 juta, berarti kan 600 juta. Nah, ini langsung teknis ini, Sarisan ya. 600 juta. Kemudian kita lihat bahwa harga pasaran tipe 60 ya, luas lahannya 60, kemudian bangunannya kita bikin yang simple itu. Nah, ini juga butuhnya nanti mentor teman-teman sekalian supaya bisa mempermudah ya untuk kita bisa eksekusi itu, karena kita sudah memiliki desain yang banyak tipe 30 yang rata-rata kamarnya 2, kemudian punya carport dan sebagainya. Kemudian juga sipilnya nggak terlalu ribet, ini bisa kita pelajari ya DED-nya, apa detail engineering desainnya. Nah, kita bisa lihat gitu ya. Paling juga floor plan-nya berapa, floor plan maksudnya, denahnya, kemudian juga apakah butuh cakar ayam atau enggak dan sebagainya. Ini bisa kita pelajari ya dengan sangat mudah, karena kita biasanya juga, ini yang saya sarankan teman-teman memiliki mentor ya, memiliki guru. Nah, termasuk Ustaz Ihsan juga gurunya di bidang properti, dan kita juga bisa berkolaborasi untuk sama-sama saling memahami. Nah, ini juga menjadi bagian daripada cara kita untuk mendapatkan rezeki yang halal dalam bentuk ukhuwah. Jadi kita bisa dibantu dalam bentuk pemahaman-pemahaman detail yang sifatnya teknis, kemudian juga bisa dibantu dalam bidang penjualan dan sebagainya, sehingga cepat gitu ya. Tadi yang 60 ini kita ubah menjadi sebuah properti dengan tipe 30-60 dengan apa namanya, desain yang kekinian, yang tentu saja berbeda dengan desain-desain yang sudah ada di apa namanya, di lahan ataupun di komplek yang sebelumnya. Nah, ini kan lebih refresh ya. Maka kemudian kita pastikan sehingga kemudian kita bisa apa namanya, memiliki sebuah value. Nah, kalau saya di Bandung itu membranding proyek Samsara Samsara itu dengan memakai nama milenial ya. Jadi di ujung Berung misalkan pakai Emil, Energize Millennial Cluster. Kalau kemudian di apa namanya, di Cipageran itu MSC, Millennial Sinergi Cipageran ya. Sehingga bisa terbayang bahwa ini memang apa namanya, yang dituju itu bukan apa generasi X, Y gitu ya, tapi memang generasi milenial yang butuhnya fungsional gitu ya. Nah, ini makanya market-market yang sudah terjadi itu PNS awal gitu ya, kerja kementerian, kemudian juga ada yang pengusaha-pengusaha kuliner dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian bisa kita lakukan. Tadi ya, 30-60
tipe 3060 itu, kalau kemudian di rata-rata komplek yang ada itu harganya kurang lebih 400 juta di Bandung, Sarisan ya. Dengan apa namanya lokasi yang tidak ideal ya, biasanya jauh. Kalau di ujung Berung itu mungkin bagian atasnya gitu ya. Nah, ini sesuatu yang akses, tapi kemudian kita bisa jualan itu hanya di 299 juta. Menarik apa menarik kira-kira? Sangat menarik. Orang Menarik lain sekali. ya jualan 400, kita 299. 60 tadi ya, kali 2 juta 120, bangunan 30 kali 3 juta adalah 90. 90. 90 Ya, tambah 120, 200. 210. Ya. Kita bisa jual di Nah, ini 299. coba kita hitung nih, Tat. Nah, sudah tuh. Wah, Lahan langsung. 60 gitu ya tadi ya. Harga Ya. 2 jutaan, 120. Kemudian Mm-mm. rumahnya tipe 30, 3 jutaan. Mm-mm. Jadi Ya, 90 gitu. HPP-nya ya, karena 210. Harga betul. jual dari antum 299. Cepat itu kacang goreng itu. Nah, Masya Allah. Untungnya 89. Ini baru untung yang pertama ini tadi ya. Ya, tuh. Nah, untung yang kedua tadi apa Tat? Konstruksinya mungkin ya. Ya, konstruksinya ternyata 3 juta itu, teman-teman sekalian, itu harga yang bisa kita komunikasikan dengan kontraktor. Modalnya Hmm. itu bisa sampai 2,5 saja. Gitu. Nah, 2,5 sehingga berarti setiap nah, itu dari meter harga untuk bangunan itu 5 masih ada juta. selisih. Ya, berarti masih ada selisih Hmm. 500.000 dikali 30, 15 juta. Oh, 5 juta. Wih, mantep ya. Nah, gitu. Sehingga kemudian Kemudian kita untuk bisa ketiga, kan. Untung yang ketiga, kita kemudian mengajak Sirka kepada eh, apa stok namanya? Kepada toko material. toko material. Gitu. Besi bisa diajak Sirka, atau kemudian untuk mensuplai kepada kontraktor ini, atau kemudian kita bisa murabaha. Gitu. Berapa kira-kira Dad, Ya, untungnya? kalau bahan material ya itu kurang lebih di 50%-nya lah ya, lebih Hmm. enaknya gitu ya. Jadi kalau dari 25 kali 30 tadi Hmm. berarti 75, kemudian dibagi 50%-nya, kebutuhannya adalah 35 juta. Nah, kita memang Hmm. settingnya 20% saja. 20% dari 35 juta berapa? 20% dari, oh ini saya mati lampu nih, mohon maaf. Ini Dad, Ya, 15 juta. ya, Oke. Wah, ini udah kebayang nih ya. Tinggal kita tambahkan saja nih Dad ya. iya, sip. 119 dari satu unit saja ini. Dari satu unit saja. Kalau tadi yang Sekalian. contoh antum itu 5 unit ya, tinggal dikali 5 aja ya. Nah, itu ternyata Allah Luar berikan biasa. kemudahan, gitu ya. Sehingga kemudian teman-teman jangan membayangkan bahwa ini bisnis yang sulit. Ini kalau sudah rezekinya dari Allah Subhanahu Wa Taala, ini tinggal apalagi kalau sudah kita punya apa namanya modal sendiri. Nah, ini lain lagi permainannya. Bisa kemudian kita Hmm. kreditkan dengan harga yang tidak sama dengan cash. Maka Hmm. misalkan disetting 5 tahun dan sebagainya, kalau fondasi kita sudah kuat, maka kita akan memiliki eh, apa namanya stream revenue yang luar biasa. Biasanya kita naikkan menjadi harga 300 itu menjadi 520 selama 5 tahun. Wah, ini luar biasa. Tambah lagi ya, Tambah cuan lagi. ya. Iya. Luar biasa. Nah, pertanyaannya nih Tat, ini
dapat 100 juta per unit, 5 unit dapat 500 juta, setengah M. Ini berapa lama ini? Jangan-jangan 5 tahun juga. Kalau 5 tahun ya dikit juga, setahun cuma 100. Gimana nih, Tat? Berapa lama periode Ya, menyelesaikan ini? alhamdulillah kita bisa selesaikan dalam waktu kurang lebih nggak lebih dari 3 bulan. Tiga Bahkan bulan. bahkan ada yang kemudian karena saking dibandingkan dengan yang selainnya murah, 1 bulan yang 5 kafling itu sudah sold out. 1 bulan. Ya, Yang benar ini, Tat. ya di Cipageran itu seperti itu karena sudah yang lain di atas 500 ya 600 sebagainya, kita bisa jualan di 385. Nah, Masya Allah. Jadi bisa dapat 500 juta, setengah miliar cuma dalam waktu 1 sampai 3 bulan 1 bulan. gitu, Tat. Ya, insya Allah. Ini gimana ini caranya, Tat? Ya, Bisa gitulah diajarin caranya. nggak, dibocorin caranya nggak nih, Tat? Ya, gitulah caranya. Pakai sansaroh, teman-teman sekalian. Jangan dibikin ribet supaya kita tidak masuk ke dalam legalitas perumahan yang rumit dan apa namanya bikin frustasi bagi teman-teman yang lain. Jadi kalau samsaro itu nanti kita bisa langsung akad jual belinya pemilik lahan dengan konsumen, kita dapat ribahnya aja, dapat keuntungannya saja dari aktivitas itu tadi 2 juta, kemudian kita naikkan menjadi apa namanya harga rumah bisa dengan cara kemudian kita membagi 2 akad ya dalam majelis yang terpisah, jual beli lahan dan kemudian wakalah bil ujroh untuk pembangunannya. Nah ini sesuatu yang kemudian kita bisa mudahkan. Gimana cara ngitungnya? Nah, itu mungkin apa namanya quick count-nya dan lain-lain itu bisa kita pelajari di kesempatan berikutnya. Itu, Sarisan. Bagaimana cara memasarkannya? Nah, itu bisa kemudian kita pelajari dengan cara kita berukhuwah. Ini kan agensi-agensi sekarang, ini bocoran ya, cara menjualnya. Agensi-agensi sekarang di berbagai macam kota itu sangat banyak. Nah, dengan Ya, harga yang kompetitif itu, para pemasar itu ngantri gitu ya. Saya bantuin jualan sebagainya. Ya, dengan Bapak gimana ketentuannya? Ya bisa kita naikkan misalkan apa biasanya dapat 3%, enggak 5% lah gitu ya. Eh, asal kemudian kita bisa apa namanya hitung dalam bentuk nominal karena kita sudah samsaro, nggak boleh samsaro lagi, tapi kemudian dengan nominal gitu ya. Sehingga kemudian kita hitung misalkan 5% dari 300 juta, 15 juta buat antum. Wah, semangat. Apalagi harganya murah gitu ya. Kemudian mereka sudah bisa jualan pakai cara-cara mereka dengan ad dan sebagainya gitu ya. Kita sampaikan bahan-bahannya kita sudah eh, siapkan, desain, set plan dan sebagainya. Mereka akan terima dalam bentuk SHM dan PBG. Nah, ini bagi legalitas juga cukup ya. Sudah memiliki sertifikat hak milik dan juga persetujuan bangunan dan gedung. Nah, itu bisa kita kemudian lakukan dari apa namanya konsesi ataupun kesepakatan konsensus dengan pemilik lahan. baik. Gitu. Satu lagi, Tat. Ini Siap. properti ini kan identik sama bank ini. Ini kita pakai bank nggak ini, Tat? Oh, nggak usah pakai bank kalau begitu. Nggak usah ya? Karena kita bisa cash-cashan atau kalau sudah kita bisa modalnya cukup untuk hidup misalkan setahun, kita cari lagi lahan, ini bisa kita kreditkan langsung ke kita. Gitu. Baik, menarik nih ya. Tanpa bank nih, Tat ya? Tanpa Bisa bank, ya? tanpa denda kalau sudah kita sudah berakad, tidak boleh ada 2 harga dan kemudian tanpa akad-akad yang batil ya, harus kemudian sesuai dengan syariah semuanya sehingga terasa syariah itu berkah memberkahi dengan jalinan ukhuwah. Jadi apa namanya eh, ide awal ataupun semangat awalnya Ustaz Ihsan, kaum muslimin ini harus kita penuhi kebutuhannya dengan cara yang mudah dan murah gitu ya. Sehingga kemudian ketika kita mendatangi konsumen ini sebagai bagian pada tanggung jawab kita sebagai sama muslim. Jangan sampai kemudian kita mereka kebutuhannya itu luar biasa, ini menzalimi mereka ya. Banyak konsumen properti konvensional
bahkan juga ada di konten properti syariah itu yang mereka kesulitan mendapatkan haknya. Misalkan mereka sudah DP tapi belum terbangun gitu ya, karena developer juga masih harus mengembalikan lahan, harus kemudian menempuh legalitas, pembangunannya belum ada dan sebagainya. Ya kasihan, padahal mereka sudah membuka harapan untuk memiliki properti. Nah, dengan cara ini kita dekat dengan mereka gitu ya, sampaikan bahwa kita ingin membantu memenuhi kebutuhan mereka, sehingga kemudian bisa kita komunikasikan kepada mereka terkait dengan semangat ini, dan biasanya juga bergayung sambut ya. Sampai sekarang kemudian saya juga menemukan konsumen itu sangat loyal dan bisa kita ajak untuk bisnis yang lain, termasuk bisnis fashion dan sebagainya. Itu biasanya dengan semangat kebersamaan ukhuwah itu terjalinlah sebuah semangat yang juga sama, sehingga ketika cicilan itu misalkan tidak lancar ya, kita pun bisa kemudian mentolerir sebagai sebuah bagian daripada keinginan kita untuk saling ukhuwah, berkah memberkahi. Itu bisa di sana. Ya, ini ngomong-ngomong antum siap membocorkan rahasia, siap menyampaikan isi semua hal pengalaman antum nggak Tindrat? Untuk bisa kita praktekkan bersama-sama nih, nggak cuma antum doang nih bisa dapat kita sebulan nih. Untuk bisa di Siap sana, ya? ayolah. Untuk antum dan juga di majelis ini, ayo kita sama-sama coba rasakan bisnis properti yang simple dengan keuntungan yang triple, dan bahkan bukan hanya itu, berkah memberkahi bagi sesama muslim gitu kira-kira. Baik, nah ini juga sudah ada dari Pak Yusuf nih ya. Ini bergerak di properti juga nih sepertinya nih. Ini mungkin tentu untuk acara hari ini tidak cukup ya waktunya. Teman-teman juga mungkin ada aktivitas. Nah ini kita akan ada di kesempatan yang lebih longgar ya, Ustaz Umar ya, untuk Insya Allah. sudah menjanjikan akan menyampaikan semuanya, bongkar-bongkaran apa yang sudah dijalankan untuk mendapatkan 500 juta dalam 1 bulan gitu ya. Nah ini insya Allah teman-teman semuanya silahkan yang memang berminat untuk kemudian bisa bersama-sama belajar dengan Ustadz Umar. Mungkin juga nanti kalau saya juga akan membersamai ya Ustadz Umar dan teman-teman semuanya. Ini kita ada event ya, ada kelas lanjutan dari sini. Nah, ini silahkan teman-teman bisa mengikuti acara syariah properti shortcut gitu ya Ustaz ya. Ya, Kita betul. akan menyelenggarakan ini, kemudian insya Allah akan diadakan pekan depan ya Ustaz ya, Ya, insya Allah. tanggal 17 sampai 19 Februari. Ini udah hari Senin depan. Nanti kalau yang berminat bisa menghubungi Ustadz Andi ya. Ustadz ada di grup, mungkin nanti juga bisa di Japri Ustadz Andi. Ya. Apa itu Syariah Property Shortcut? Ini adalah program pelatihan via daring atau online dari Samsara Center Indonesia. Ini Ustadz Umar ada di dalamnya, saya juga ada di dalamnya. Yang menjadi terobosan terbaru di bisnis properti syariah tadi ya. 1 bulan 500 juta ini kayaknya teman-teman yang lain belum bisa nih. Ini baru Ustadz Umar aja yang bisa nih ya. Program ini mengembangkan model bisnis properti yang sangat sederhana, minim resiko, mudah dijalankan oleh siapapun dan cepat menghasilkan keuntungan. Tadi Ustadz Umar menyampaikan 500 juta dalam 1 bulan. Luar biasa nih. Pembelajaran berdasarkan pengalaman di lapangan dan peserta akan diberi pendampingan agar bisa praktek membuka proyek sesuai materi yang ada di kelas. Nah ini materinya kurang lebih selama 3 hari itu kita akan belajar terkait dengan bisnis samsara properti, akad muamalah yang sering digunakan pada bisnis properti. Tadi yang di awal disampaikan Ustadz Umar, kita harus bisa memastikan bisnis ini sesuai dengan syariah. Kita akan bedah akad-akadnya. Kemudian secara teknis, bisnisnya ada simple feasibility project, kemudian ada strategi marketing terupdate, ada short project management dan juga pendampingan project. Insya Allah ini akan dibersamai Ustadz Umar dan saya ya Ustadz ya.
betul. Kita bersama-sama akan sharing dengan teman-teman semuanya 3 hari, Senin sampai Rabu, pekan depan jam 9 sampai jam 15 sore gitu ya. Full ya, lumayan ya dari pagi sampai sore. Insya Allah ada rekamannya juga buat yang misalnya berhalangan hadir bisa mengikuti via rekamannya. Investasinya tidak mahal teman-teman, dari harga normal 4,9 juta hanya 2,499 juta saja ya. Nah, silahkan nanti hubungi Ustadz Andi. Nah, ini bisa di screenshot, silahkan nomornya 0813 8973 5302. Nah, ini bisa nanti mungkin Ustadz Andi juga bisa share di grup, mungkin juga bisa japri ke Bapak Ibu sekalian untuk memberikan informasi lebih lanjut terkait dengan kelas ini jika teman-teman mau memperdalam apa yang sudah dijalankan oleh Ustadz Umar. Nah, silakan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan bisa di kolom chat gitu ya. Di sini ada Pak Yusuf Budiman nih, saya bisa follow up tentang properti dengan Ustadz Umar Fadilah gitu ya. Ada lahan tanah 4 hektar dan 3,7 hektar di daerah Kabupaten Sumedang. Nah, ini dekat nih Bandung ya. Juga properti yang sudah jalan namun stuck karena KPR di Parakan Muncang Bandung. Silakan mungkin chat. Ya, kalau pakai metode ini kita nggak mau yang luas-luas Pak Yusuf, kita yang kecil-kecil aja lah, gitu ya. Kalau 4 hektar itu kebanyakan ini harus pakai legalitas dan sebagainya. Saya mungkin yang tengah kota 300 meter tadi bisa di-split menjadi 5 sehingga kemudian tidak perlu pakai apa namanya, tidak perlu pakai legalitas badan hukum, bisa perorangan, split langsung. Nah, ini yang tidak ribet Pak Yusuf ya. Dan ini yang kemudian saya pelajari supaya tidak masuk ke dalam bagian dari kewajiban untuk apa namanya, adanya badan hukum, pajak dan lain-lain. Nah, ini yang juga meribetkan kita semua. Jadi kalau ada lahan-lahan yang seperti itu 300 meter, mukanya kemudian cukup untuk dibagi maksimal 5. Nah, ini sesuatu yang sedang kita cari seluruh Indonesia ya. Kira-kira sehingga kemudian nanti kalau punya seperti itu bisa kita kerjasama. Kalau yang gede-gedenya, nah nanti kalau kita sudah punya kemampuan untuk kuat dalam otot-otot bisnis kita, nah ini bisa kita bicara apa namanya lebih lanjut apa di bisnis-bisnis properti dengan cara yang lain. Misalkan kita bisa bikin pemakaman umum atau kemudian bikin homestay dan sebagainya. Tetapi memang lagi-lagi kita membutuhkan modal yang terlalu apa namanya besar kalau sendirian. Jadi harus bersama-sama ya. Nah, ini SCI ini sebuah tahapan untuk kita menguatkan bisnis properti dengan cara yang benar dan juga fair ataupun kemudian penuh dengan apa namanya keadilan bagi para pihak yang mau terlibat. Dan ini ingin sebuah ada gerakan saling berukhuwah dalam bisnis agar senantiasa dalam keberkahan dan saling memberkahi. Nah, ini yang menjadi tagline kita sehingga SCI ini mudah-mudahan hadir menjadi bagian dari hal yang menjadi solusi bagi kebutuhan pebisnis dan juga konsumen yang ingin kita sama-sama dalam jalin ukhuwah kita. Ukhuwah itu muncul itu karena persamaan persepsi dan rule of the game, bisa ya. Kalau visinya beda, cara mainnya beda, nah ini ya mungkin muncul ukhuwah yang saling berkah-memberkahi. Maka kita samakan standar dalam bidang visi, standar dalam bidang cara bermain, sehingga kemudian mudah-mudahan ini apa namanya kita bisa saling ukhuwah berkah-memberkahi. Gitu, Sadisan. Baik, nah ini Pak Yusuf mungkin lebih lanjutnya masih penasaran nih katanya antum, kita serahkan ke antum untuk kelola konsepnya bagaimana. Ikut kelas dulu mungkin ya Pak Yusuf ya, bicara Nah, lebih lanjut loh. Setelah di boleh kelas ketemu nanti hari Senin, insya Allah. ya. Kemudian ini ada
Bapak atau Ibu Ahsanta nih, Afan Ustadz ada program afiliatnya. Bisa nih nanti Japri Ustadz Andi ya, Ustadz Andi bisa membantu. Ini nomornya Yes. mungkin bisa ditulis untuk kemudian afiliasinya gitu ya. Silakan Bapak Ibu yang misalnya mau apa namanya mencari peserta gitu ya. Insya Allah kita ada program 10 peserta bisa satu gratis gitu Ustadz Umar ya. Ya, insya Allah. Silahkan bisa dimanfaatkan teman-teman, ajak teman-teman yang lain, 10 orang nanti antum bisa dapat gratis. Nah ini ada juga Bapak atau Ibu ya, Iswati. Masya Allah terus modalnya gimana? Ini ikut Nggak di usah kelas pakai mungkin ya modal, kita Ibu, Bapak, nggak usah pakai modal. Modalnya hanya pemahaman dan juga negosiasi. negosiasi skill. Mungkin negosiasinya perlu diajarkan nanti di kelas tadi ya, Nanti di kelas, insya di, Allah. dijabarkan. Ada kuncian-kunciannya ya, Bapak Ibu, supaya nanti kita juga tidak menyampaikan terlalu bluffing ke pemilik lahan, kemudian mereka juga tidak merasa dimanfaatkan, tapi kita memang membantu untuk menjualkan lahan yang apa namanya mereka inginkan terjual. Baik, Alhamdulillah, Ustadz Umar, mungkin kita cukupkan ya untuk Ya. hari ini. Nanti yang lebih panjang lebarnya 3 hari bisa puas teman-teman ya. Senin, Selasa, Rabu. Ini bisa dengan Ustadz Umar dan mungkin juga ketemu sama saya juga. Soalnya kita berdiskusi lebih jauh terkait dengan peluang bisnis yang simpel ini, gitu ya. Tapi kemudian cuannya bisa double bahkan triple tadi Ustaz ya. Bahkan mungkin kalau tidak menutup kemungkinan ya kita bisa menemukan peluang-peluang cuan yang lain ya. Ketika kemudian asasnya ini saya suka nih dari Ustaz Umar, asasnya kita adalah ukhuwah berkah memberkahi. Ini kalau niatnya kita memang ukhuwah, niatnya ingin berkah dan juga saling memberkahi satu dengan yang lainnya, insya Allah peluang-peluang rezeki ini bisa dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz Umar mungkin closing statementnya Ustadz, untuk menutup perjumpaan kita pagi hari ini. Baik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati dan juga mudah-mudahan kita bisa bersama-sama dalam kebaikan dan juga dalam ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara bermain kita untuk menjadi bagian daripada orang-orang yang diberikan amanah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, agar nikmat Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melakukan usaha dengan cara yang benar. Janganlah kemudian kita takjub kepada orang-orang yang melakukan usaha dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat, ya, karena itu akan menjadi pertanggungjawaban di akhirat kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la tujibka, janganlah engkau takjub anna rajulun, kepada seorang laki-laki iktasabahu malahu biharamin, yang mendapatkan cara hartanya dengan cara yang haram. Nah, harta-harta yang didapatkan dengan cara yang haram itu akan menjadi bagian daripada penyesalan Bapak Ibu sekalian dan kebingungan untuk dimanfaatkan. Kata Rasulullah, wa in tasaddaqa, kalau disodakohkan maka lam yukbal, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang haram tersebut. Gitu ya. Wa in anfaqo, kalau kemudian dia diinfakkan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in amsaka, kalau kemudian harta itu ditahan supaya kemudian berkembang dan sebagainya, lam yubarik lahu fihi, tidak akan pernah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in mata, nah kalau mati harta yang haram itu dan kemudian masih ada di tangan orang tersebut ketika mati, fazadahu ilan nar, akan menambah bara api neraka. Jadi menurut sekalian, hati-hati dalam harta-harta yang Allah titipkan kepada kita semua, pastikan kehalalannya, jauhkan daripada keharamannya, lakukan sesuai dengan akad yang syariah, dan itu akan mendapatkan keberkahan dan menjauhkan dari istidroj, ya, menjauhkan dari siksaan atas harta tersebut. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan juga menjadi motivasi buat bagi kita semua untuk menjelang rezeki yang sudah Allah jamin kepada kita semua, agar menjadi pahala dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Walafu minkum al-fakir, saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dan tidak pas, kesalahan dan juga kelemahan hanya dari diri saya, dan juga kebenaran dan juga kebaikan hanya berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, dan saya kembalikan kepada Ustaz Ihsan. Tafadhol Mazkur. Baik, terima kasih Ustadz Umar atas pengalamannya, seri pengalamannya, informasinya. Alhamdulillah ini cukup menarik sekali ya teman-teman semuanya. Silakan yang mau lebih detail gitu ya terkait dengan bisnis simpelnya tadi yang disampaikan Ustadz Umar, bisa mengikuti agenda di hari Senin sampai hari Rabu gitu ya. Nanti bisa hubungi Ustadz Andi, nomornya tadi sudah disampaikan ya di di chat grup. Silakan nanti bisa dihubungi. Juga jangan lupa teman-teman bisa tetap terus mengikuti agenda kajian perbaikan rezeki halal kita setiap Sabtu gitu ya. Ini bukan hanya sekali ya teman-teman ya, tapi setiap Sabtu ba'da subuh. Silakan nanti bisa luangkan waktunya, kita akan ngobrol-ngobrol lagi, kita akan berdiskusi lagi, kita akan membahas banyak hal yang terkait dengan rezeki ini. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya juga cukupkan sekian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya kembalikan ke Ustadz Andi mungkin untuk bisa menutup agenda pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.